Yang pertama, yaitu menulis. Sebelum lu mulai skip bagian part ini atau mulai exit dari video ini, karena ini menulis ya, gue juga bisa menulis, gue nggak pengen jadi penulis dan sebagainya. Menulis, ya itu bukan skill komunikasi. Ya, ini bukan tentang lu harus nulis paragraf random atau apapun itu. Tapi yang menulis itu adalah skill cara kalian berpikir. Karena kalau lu nggak bisa menulis dengan jelas, ya lu nggak bisa berpikir dengan jelas. Lu harus belajar buat tulisin apa yang ada dalam pikiran lu, komunikasikan apa yang dalam pikiran lu ke kertas, ke dalam bentuk format tulisan. Ketika tulisan kalian itu berantakan, ketika lu nulis itu nggak terstruktur isinya, lu belum apa lompat-lompat kalimatnya, itu otak lu itu juga berantakan. Gue sendiri ya, gue pribadi juga punya aturan ya, ke dalam semua bisnis lini gue ya, atau apapun ide yang gue punya dalam kepala gue, itu kalau gue nggak bisa tulisin dalam satu kalimat, dua kalimat ya, maka gue nggak bener-bener mengerti ya, ide atau isi kepala gue itu kayak gimana sekarang. Orang yang bisa menulis lebih bagus itu bakal dapat uang yang lebih banyak pastinya. Karyawan yang bisa nulis lebih bagus emailnya, misal karyawan pengen propose ke bosnya tentang sesuatu gitu lewat email. Dan ketika dia bisa tulis dari paragrafnya rapi, ya copywritingnya rapi, entering spacingnya itu rapi, itu bakal jauh di reward lebih bagus. Karena orang yang bisa menunjukkan dirinya itu clear, dirinya itu bisa nge-persuade orang ya, membujuk orang tanda kutip, itu bakal dapat reward yang lebih besar daripada yang nggak bisa. Ini actually di bawah dari menulis ya, tapi kan harus belajar buat belajar bahasa lebih banyak. Jadi jangan cuma bisa Indonesia ya. Kalau bisa ini Inggris pun lu juga harus bisa. Jadi belajar buat bisa belajar bahasa Inggris ya, ngomong bahasa Inggris, kata-kata Inggris. Karena semakin banyak vocabulary yang lu tahu, semakin banyak knowledge kosakata yang lu tahu, maka semakin pinter keberadaan lu. Karena lu semakin bisa berpikir lebih luas. Semakin lu bisa berpikir lebih luas, semakin lu bisa menunjukkan bahwa diri lu itu tahu apa yang lu mau, lu semakin menunjukkan bahwa diri lu itu kompeten. Dan ketika lu tahu diri lu itu kompeten, lu bakal lebih gampang buat di-hire. Jadi belajar buat nulis. Nah, cara mulai menulis itu kayak gimana? Ini gue ada namanya itu 90 day protocol ya. Jadi 90 hari. Lu harus belajar buat 90 hari konsisten. Dan setelah 90 hari ini selesai, ini bakal jadi otomatis pokoknya. Mungkin dalam beberapa minggu pertama ini bakal tersiksa. Tapi setelah 90 hari ini, time frame 90 hari ini bakalan jadi otomatis buat diri lu. Dan lu harus lakukan ini sebelum umur 25. Karena setelah umur 25, otak lu itu udah hardwired. Udah nggak bisa diubah, udah susah berubahnya. Dan effort yang lu butuh buat menulis ya, butuh buat membangun skill yang gue bakal sebut di video ini bakal 10 kali lebih susah. Jadi lu buat 90 hari ke depan, pilih salah satu skill yang gue bakal sebut dari satu ini dan bangun perlahan-lahan. Kalau lu pengen bisa menulis, lu belajar buat nulis apa yang ada dalam isi kepala lu 500 kata minimal contohnya selama 1 hari. Jadi lu siapin buku diary, gue pribadi dulu ada kayak gitu. Terus lu tulis apa yang terjadi hari ini gitu ya, pikiran lu itu apa gitu. Pokoknya lu tulis dalam paper. Terus lu baca lagi. Apa yang kurang, apa yang seharusnya berantakan gitu ya. Lu bisa baca tulisan lu ini berantakan. Intinya ya, dengan kalian menulis ya, lu menunjukkan bahwa lu itu bisa berpikir. Ya, menulis itu bukan skill kalian itu apa komunikasi atau apa, tapi menulis itu lu bisa berpikir. Lu bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran lu.